warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afina Fitalia Mustika Hasan. Saya dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di forum 4. Untuk materi yang pertama yaitu pengaturan IFAK, IFRS, dan ISA. Pengaturan IFAK sendiri adalah organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. Untuk yang kedua yaitu tentang IFRS, adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Untuk yang ketiga yaitu pengertian dari ISA, merupakan standar audit terbaru yang diadopsi di Indonesia. Akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru ini. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pengertian dari IAI, CA, dan KJA. Untuk pengertian IAI sendiri yaitu menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Untuk yang kedua yaitu CA, dibangun dengan mengutamakan integritas dan profesionalisme yang akan menjadi bakal berharga bagi akuntan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Untuk yang ketiga yaitu kantor jasa akuntansi atau KJA, adalah badan usaha yang memberikan jasa akuntansi. KJA harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diwajibkan untuk menjadi anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebelum memberikan atau menyediakan jasa akuntansi dan pajak kepada masyarakat. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang pengertian IAPI, CPA, dan SPAP dan KAP. IAPI sendiri yaitu mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Secara garis besar, tonggak sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang CPA, merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Indonesia IAPI. Sertifikasi ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi yang ingin dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Untuk yang ketiga yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, adalah kondisi yang berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Untuk yang keempat yaitu KAP, adalah organisasi yang dibentuk untuk memberikan jasa akuntan profesional termasuk audit, pada umumnya didirikan sebagai pemilikan pribadi atau persekutuan. Untuk yang keempat, materi tentang pola pertanggungjawaban keuangan di lembaga keuangan di lembaga pemerintahan di Indonesia. Salah satunya yaitu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah adanya laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh suatu badan pemeriksa yang bebas dan mandiri yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 semester dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD dan kepada Presiden serta Gubernur, Bupati, Wali Kota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi, setiap laporan hasil pemeriksaan dipublikasi di situs web BPK. Untuk materi yang kelima yaitu tentang berbasis risiko, prinsipal based, dan professional audit, professional judgment, yaitu menekankan pada audit berbasis risiko.
Isa menegaskan kewajiban auditor untuk menjalankan konsep risiko dalam setiap tahap audit, mulai dari menilai risiko, menanggapi risiko yang dinilai, respon to asset risk, dan mengevaluasi risiko yang ditemukan. Untuk yang kedua yaitu perubahan dan rules based ke principle based. ISA dan IFRS merupakan standar yang berbasis prinsip, yang mana hal ini merupakan perubahan besar dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan atau rules based standar. Untuk yang ketiga yaitu menekankan pada kearifan profesional. ISA menekankan penggunaan kearifan profesional yang memberikan konsekuensi pada keterlibatan auditor yang berpengalaman. Apabila keputusan audit masih dibuat oleh asisten yang belum mempunyai pengalaman memadai, maka ISA menegaskan bahwa auditnya tidak sesuai dengan ISA. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.